Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak ibu kelas 5 SD. Kita masuk pada pelajaran yang ketiga dengan tema Cita-citaku menjadi anak soleh. Bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Disimak sampai selesai ya. Nah, anak-anak ibu punya cita-cita kan? Coba sebutkan apa cita-citamu. Menjadi dokter, menjadi seorang guru, menjadi polisi, menjadi tentara, atau menjadi seorang presiden dan wakil presiden seperti Bapak I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, apapun cita-cita anak ibu, asalkan anak-anak ibu rajin dan giat belajar, maka insya Allah cita-citanya akan tercapai. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ibu ada yang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Nah, anak yang soleh itu bukan hanya saja rajin melaksanakan sholat dan mengaji, tetapi memiliki sifat yang jujur juga termasuk anak yang soleh loh. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau disayang oleh Allah? Nah, kalau anak-anak ibu ingin disayang oleh Allah, harus menjadi anak yang jujur. Jujur adalah berkata apa adanya. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan sikap jujur kepada kita, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kejujuran itu membawa pada kebaikan, kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang yang biasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak ibu, kalau kita sering membiasakan bersikap jujur, maka kita dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kalau kita sering berkata dusta, maka kita dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah adalah selalu menaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun, seperti mengerjakan sholat, puasa, dan bersedekah. 2. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri.
Sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Contohnya jujur saat ujian. Sedangkan perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contohnya bagi siswa yang mencontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. 3. Jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya agar menyerahkan tugas atau PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam kehidupannya. Antara lain, perasaan tenang, terbiasa bertanggung jawab, dijauhkan dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk tidak mengkhianati orang lain atau menipu orang lain. Tidak hanya dalam perkataan saja, Allah menyuruh hambanya untuk jujur terhadap perbuatannya, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Kejujuran juga berarti tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang, karena itu dapat merugikan orang lain. Hal ini diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Berikut hikmah memiliki sifat jujur. 1. Kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. 2. Orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memiliki banyak teman. 4. Hidup akan lebih damai dan bahagia. 5. Lebih percaya diri. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jujur adalah sifat terpuji yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jujur artinya berkata apa adanya. Lawan dari jujur yaitu bohong atau dusta. Orang yang memiliki sifat jujur akan membawa ketenangan dalam hidupnya, mendapatkan pahala dari Allah dan disenangi orang lain. Sekarang untuk tugas anak ibu di rumah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Baiklah, sampai di sini materi pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.